9,9 EDS Radio akan masih di Dialog Kesehatan bersama Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek, masih bersama Dr. Anna Prononingrum SPM. Buat Kang Ete nih yang sudah bertanya bakal dijawab satu persatu ya. Selamat pagi Dok, perkenalkan saya Dewi di Peru Mahkota Cikampek. Saya mau nanya Dok, kalau penyakit katarak pada anak apakah separah seperti katarak pada orang dewasa? Ya. Mbak Dewi ya namanya? Ya, Mbak Dewi. Iya gitu. Selamat pagi gitu, salam sehat selalu. Ya, pada dasarnya katarak itu sama keluhannya, yaitu penglihatan buram atau penglihatan kabur tidak jelas ya gitu. Dan apakah parah atau tidak gitu, itu sama juga karena ujung-ujungnya tidak melihat. Ya gitu, karena di sini tidak ada faktor infeksi. Betul. Kalau katarak ya, beda dengan infeksi itu ada keparahan. Dan stadiumnya akan sama juga ya gitu, ada yang imatur, ada yang matur atau hipermatur. Kapan pelaksanaannya? Sesegera mungkin, terutama pada anak-anak, karena anak-anak itu tajam penglihatannya atau fungsi penglihatannya masih akan berkembang. Kalau terhalang oleh katarak itu sehingga akan menyebabkan gangguan penglihatan yang mungkin nanti ke depannya akan bisa menyebabkan gangguan penglihatan yang permanen ya gitu. Beda dengan orang yang katarak pada dewasa atau tua ya gitu, pada manula itu akibat dari kataraknya dia sudah pernah melihat, kemudian buram ya, kemudian diambil kataraknya, insya Allah dia akan melihat lagi. Tetapi pada anak-anak dia belum sempat melihat sudah ada katarak sehingga terhalang. Kalau tidak segera diatasin kataraknya, mungkin dia akan bingung gitu. Ini apa yang akan dilihatnya gitu. Dan efek samping dari fungsi penglihatan yang tidak dilakukan rehabilitasi segera itu bisa menyebabkan yang disebut dengan amblyopia. Jadi amblyopia itu matanya nggak kenapa-kenapa, tapi fungsi penglihatannya tidak ada. Gitu ya. Siap. Terus assalamualaikum, selamat pagi Dok. Salam kenal, saya Rena di Ciganea Purwakarta. Saya mau tanya Dok, mata kanan saya terasa nyeri seperti ada benda di dalam mata jika dikedip-kedip katanya. Bahkan sampai mengeluarkan air mata. Kira-kira kenapa ya Dok? Kalau mau berobat ke BKMM di luar Kabupaten Karawang syaratnya apa aja? Oh iya, gitu ya. Selamat pagi Mbak Rena, sehat terus ya gitu. Ya, biasanya itu mata yang terasa mengganjal gitu ya. Kalau bahasa Sunda mungkin sarekseknya gitu ya, sareksek ya. Jadi ngeganjal kayak ada berpasir, itu biasanya kebanyakan mainan HP lupa berkedip. Jadi bahasa kita adalah dry eyes gitu, matanya relatif kering. Tapi untuk lebih memastikan apakah dia dry eyes atau memang ada bendanya betulan di dalam matanya, sebaiknya datang aja ke BKMM Cikampek ya. Untuk persyaratannya tentu saja kita menggunakan BPJS atau umum ya. Kalau pasien umum mah tidak ada persyaratan, langsung saja datang ke BKMM Cikampek. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan fasilitas BPJS, tentunya ke fasilitas PPK tingkat 1 dulu ya gitu. Tapi selama matanya tidak merah, kemudian fungsi penglihatan masih bagus dengan mata sareksek atau mata mengganjal itu, ya rajin ambil air wudhu, dikedipkan, pergunakan mata dengan sebaik-baiknya. Ada teori yang disebut dengan teori 20-20-20. Kalau sudah 20 menit kita menggunakan jajet ya, berhentilah 20 detik dengan melihat jarak 20 feet atau 20 kaki, sekitar 5 atau 6 meter. Dan itu adalah salah satu usaha kita untuk mencegah gangguan penglihatan pada mata. Siap gitu. Ada lagi Septian di Kosambi. Kalau pasien umum berobat ke BKMM Dok, kira-kira biayanya berapa ya? Insya Allah terjangkau ya. Insya Allah terjangkau. Untuk pemeriksaannya itu di bawah 100.000 ya gitu, sekitar 62.000. Tetapi untuk detailnya nanti silahkan datang dan insya Allah terjangkau ya gitu. Di luar obat tentunya. Terus juga ada Nadia di Cikampek. Ayah saya berumur 64 tahun dan menderita katarak. Apakah harus segera dioperasi, Dok? Ya, usia 64 tahun ya sudah ada katarak. Biasanya itu katarak senil ya, katarak akibat faktor usia ya gitu. Nah, itu sebaiknya kalau memang sudah mengganggu penglihatannya sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Betul. Iya, karena kalau tidak nanti bapaknya atau ayahnya akan tergantung sama orang-orang yang masih muda atau masih produktif ya gitu. Operasinya juga tidak lama ya.
tidak perlu menginap karena begitu operasi bisa langsung pulang. Oh, ya. bisa hari itu juga, Dok? Bisa, Oke. gitu. Sehingga mungkin akan lebih baik buat Bapak, apalagi di usia di usia senja ya, gitu. Mungkin sudah pingin lebih banyak ibadah dan lain sebagainya. Kalau matanya terganggu kan mungkin akan terganggu juga aktivitasnya. Oke. Ya, Siap, datang satu lagi. aja ke BKMM Cikampek Nah, sehingga iya. kita bisa melakukan pemeriksaan dengan lebih baik. Betul. Satu lagi nih, Dok, ada Ya. dari Hakim di Karawang. Halo, Dok. Apakah dokter bisa mendiagnosis seseorang terkena katarak hanya melihat melalui gambar, katanya? Mungkin via foto, Dok. Ini yang Iya, dikirimkan secara via online. Apakah semua pasien katarak pasti merasakan gangguan penglihatan? Ya, gitu. Sebenarnya bisa gitu. Kalau untuk katarak, apakah kita bisa menggunakan foto? Itu bisa gitu. Ya, cuman kita belum membuka yang disebut dengan telemedicine, ya gitu. Sehingga kita belum belum secara sah melakukan diagnosa melalui foto. Betul. Tetapi diagnosa katarak dengan foto itu sebenarnya sudah bisa. Sudah bisa, ya. Kemudian satu Oke. lagi tadi pertanyaannya apa? Apakah bentar, Dok? Mana nih? Aduh. Apakah semua pasien katarak pasti merasakan gangguan penglihatan? Betul, semua pasien katarak akan mengeluhkan gangguan penglihatan karena fungsi penglihatan yang utama itu ada pada yang disebut dengan media refrakta. Media refrakta itu ada 4, Betul. yaitu kornea, ya, bilik mata depan, lensa, dan ada yang disebut dengan corpus vitreus. Betul. Ya. Apabila ada gangguan pada keempat media refrakta ini, otomatis akan gangguan penglihatan. Betul. Ya. Salah satunya yang tadi lensa. Kalau lensanya keruh, akan terhalang cahaya masuk oleh lensa yang keruh sehingga penglihatan pasti akan buram. Oke. Dan itu adalah salah satu ciri utama ya yang tidak disertai dengan mata merah. Oke, jadi pengobatannya itu bisa di BKMM Cikampek, Kakaknya Bisa, Teh ya. ya. Di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 10 Cikampek. Nah, untuk waktu pendaftarannya sendiri dibatasi di masa pandemi ini ya, Kakaknya Teh, dari hari Senin sampai hari Jumat sampai pukul 10 pagi ya, Dok ya. Jam 11. Oh, jam 11. Iya, sampai Oke. jam 11, Sampai ya. jam 11 Akang Ete. Jadi langsung aja kunjungi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek ya.